Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan Non-Formal di Kabupaten Bangge yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan aplikasi laporan bulanan yang kami beri nama Rumah Data Laporan, disingkat RUDAL, dengan alamat rudal.dikbudbangge.id. Saya ulangi, rudal.dikbudbangge.id. Dengan tampilan seperti ini, pada beranda dapat kita lihat beberapa informasi. Yang pertama, di sini sudah terlihat data satuan pendidikan di Kabupaten Bangge yang saat ini terdaftar di dalam sistem ini adalah sebanyak 853. Bila masih terdapat satuan pendidikan yang belum terdaftar, maka dapat kami daftarkan lagi dengan cara Bapak Ibu menyampaikan informasi sekolah Bapak Ibu, ya, meliputi data NPSN, nama sekolah, kecamatan, desa, dan nama kepala sekolah. Dapat dikirimkan di WA kami yang kami cantumkan di beranda di bagian pengumuman. Sudah ada nomor saya di sini untuk dapat di WA kepada saya bila mana satuan pendidikan Bapak Ibu belum terdaftar. Di sini sudah sebagian sekolah telah menginput data dan sudah terdaftar di sini sebanyak 519 pendidik. Tentunya masih banyak yang belum terdaftar dan peserta didik sudah tercatat 2034. Di sebelah kanan ini sekolah-sekolah yang update terbaru. Dan terdapat beberapa link yang menghubungkan ke beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya ada beberapa aplikasi yang dalam pengembangan, insya Allah sampai akhir Desember. Dari sini bisa kita lihat data pokok, ya, kita bisa lihat data sekolah. Kalau data sekolah, di sini ada keywordnya, Bapak Ibu boleh ketikkan NPSN sekolah Bapak Ibu untuk memastikan apakah sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar. Bila belum terdaftar, maka hubungi kami. Di sini juga ada data yang lain, ada data peserta didik, data rombel, data guru, data koordinator pendidikan, data pengawas, dan penilik. Seperti ini. Inilah data para koordinator kecamatan sebanyak 23 orang, dan juga ada data pengawas dan penilik. Di sini tentu ada pembagian tugas yang membina sekolah Bapak Ibu. Di sini adalah progres untuk memperoleh informasi sekolah mana yang sudah statusnya melaporkan laporan bulanan. Seperti ini. Bila sudah, maka akan tertulis sudah, jika belum, maka akan tertulis belum. Di sini progres untuk masing-masing jenjang. Ya, termasuk juga untuk SKB dan PKBM yang terdaftar sini ada 15, juga harus melaporkan perkembangan setiap bulan.
Berikut di sini ada login untuk dinas, untuk sekolah, untuk bidang, untuk kordik, untuk pengawas. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menginput data dari login sekolah. Ya. Baik, untuk login sekolah dibutuhkan MPSN dan passwordnya. Saya coba mengambil data. Saya pinjam dulu untuk login sekolah TK. Ya, misalnya saya ambil dari Toili Barat yang sudah dahulu memperoleh sosialisasi. Ya, umpamanya kita akan coba login TK Sindang Sari yang ada di Toili Barat. Tentu untuk login sini ada login sekolah. Kita masukkan NPSN dan password yang telah kami berikan. Masuk. Jika berhasil, maka akan tampil dashboard seperti ini. Ya. Di sini di profil sekolah kita bisa mengupdate-nya atau mengeditnya yang warna kuning, gambar pensil. Kita edit, kita tentukan kurikulumnya, kita tentukan kelurahannya, nama kepala sekolahnya, NIP kepala sekolahnya. Jika tidak ada, di garis saja. Kemudian siapa pengawas dan peniliknya yang telah mendapat penugasan untuk itu. Di sini juga ada tanda upload. Ini untuk mengupload dokumen sertifikat atau dokumen kepemilikan lahan sekolah. Ya, bisa di PDF dahulu, apakah itu berupa sertifikat tanah, bisa bersifat akta jual beli, atau surat hibah yang menunjukkan kepemilikan tanah dari sekolah Bapak Ibu. Silakan di browse, kemudian dipilih filenya yang mana, kemudian disimpan. Maka nanti akan tercatat di sini. Di akta tanah ini akan muncul dokumennya bila sudah menguploadnya. Berikut untuk data mapel ini tidak perlu diinput karena ini ruang dari admin. Kita masuk ke data kelas. Ini data kelas. Kita klik tambah kelas. Nah, jadi di sini kalau TK tentu ada jenjang PAUD. Kemudian kelasnya adalah bisa kelas A, kelas B, atau kalau paralel ya kelas A1, A2, kelas B1, B2. Kalau SD tentu kelas 1 tingkat 1 kelasnya kelas 1 Romawi atau kelas 1A bila paralel 1A, 1B dan seterusnya. Sehingga akan muncul seperti ini penamaan kelas ini, dan nanti di dalam kelas ini akan kita isi jumlah muridnya. Berikut turun ke bawah ada nominatif PTK. Nominatif PTK di sini kita klik tambah PTK, isi nama
PTK-nya ya, nama PTK-nya mulai dari kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan lainnya seperti tata usaha, operator, semuanya diinput di sini ya. Mulai dari NIP-nya kalau tidak ada kosongkan, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Sini mengikuti pola yang di sini ya. Ini kalau di komputer saya polanya MMDDYY, artinya bulan, tanggal dan tahun. Jenis kelamin, pangkat. Nah, ini kalau non PNS tulis saja non PNS. Artinya tidak memiliki pangkat resmi. Jenis GTK, apakah dia sebagai kepala sekolah, pendidik atau tendik yang lain. Kalau operator itu tendik lainnya. Kalau guru ya pendidik. Kalau guru merangkap operator bagaimana? Ya hanya ditulis sekali saja, ditulis saja sebagai pendidik. Kemudian kualifikasi pendidikannya yaitu mulai dari SMA sederajat sampai strata 3 atau S3. Kemudian mapelnya di sini nanti dipilih sesuai mapel pada pelajarannya, pada jenjangnya. Kalau pada guru PAUD, kita mengenal guru PAUD, guru pendamping PAUD, guru pendamping muda PAUD. Guru PAUD adalah guru yang kualifikasi pendidikan syaratnya itu harus sudah S1. Kalau guru pendamping PAUD itu boleh diploma. Kalau guru pendamping muda itu yang lulusan SMA boleh masuk kategori guru pendamping muda. Tentu kalau jenjang SD nanti ditulis di situ ada guru kelas, guru pendidikan agama, guru PJOK. Kalau SMP tentu mapelnya lebih banyak lagi. Jadi tentu akan ditampilkan sesuai jenjang sekolah Bapak Ibu. Karena ini TK maka hanya ditampilkan jabatan gurunya itu dikenal dengan guru PAUD, guru pendamping PAUD, dan guru pendamping muda PAUD. Setelah diisi semua, ini ada apakah sudah sertifikasi atau belum. Kalau sudah tentu bisa kita pilih sudah, baru kita simpan. Sehingga nanti akan tampil seperti itu. Kemudian data absen PTK. Absen PTK dipilih di bulan laporan, yaitu bulan Oktober. Di sini ya ini harus sudah ada nama PTK-nya yang diisi di nominatif. Kalau ada dia akan tampil di sini dan kita tinggal mengisi kehadirannya, sakit, alpa, cuti, dan absen. Persentase kehadiran akan dibuat secara otomatis oleh sistem. Begitu juga di data siswa itu diisi sesuai data laporan bulan Oktober. Tentu kalau laporan bulan Oktober data yang diisi adalah semua data yang ada pada selama bulan September. Ya, ini tinggal diupdate, diisi jumlah siswanya berapa dan absen, persentase absen dalam kelas atau rata-rata absen kelasnya. Kemudian data ya tadi sudah data siswa bulanan sini ya tadi. Kita lanjut data mutasi. Data mutasi adalah data mutasi siswa, baik mutasi karena pindah, keluar, pindah masuk, putus sekolah, meninggal, atau mengulang. Ini yang mempengaruhi jumlah siswa di dalam rombongan belajarnya. Tentu diisi sesuai form, yaitu ada nama siswa, tanggal lahir, NISN, alamatnya, orang tua, jenis mutasinya apa, tingkat, itu maksudnya tingkat berapa dia, kemudian tanggal mutasinya kapan, dan kalau dia mutasi keluar atau masuk bisa ditulis sekolah tujuan,
kalau keluar, sekolah asal kalau dia masuk. Kemudian input data prasarana, di sini data prasarana. Ini tambah data prasarana. Ini prasarana itu artinya yang berupa bangunan. Sini ada jenis-jenis prasarana yaitu ruang kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan, ruang lab IPA, lab komputer. Nanti dipilih satu-satu apa yang sarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian diberikan kode gedung. Gedung artinya satu bangunan utuh yang terdiri dari beberapa ruang. Misalnya satu gedung terdiri dari 3 ruang kelas, maka kode gedungnya sama, yaitu pokoknya gedung A, kemudian kode ruangnya ruang R1, R2, R3. Itu. Jadi kalau ruang kepala sekolah ini apakah gedungnya terpisah atau dalam satu gedung yang lain dengan ruangan yang lainnya. Nanti diberikan kode gedungnya berapa, kode ruangnya berapa, kondisi bangunannya apakah baik, rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Jika memperoleh ukurannya berapa ya. Kemudian dibangun tahun berapa, jika diketahui dituliskan di sini. Apakah gedung itu pernah direhab? Sebelumnya dia direhab tahun berapa? Bisa dicatatkan di sini. Jika gedung itu statusnya rusak, baik rusak ringan, rusak berat, rusak sedang, maka ditentukan tingkat kerusakan. Bila kita belum bisa menentukan persentase tingkat kerusakannya, maka dapat dikosongkan dahulu. Kemudian kita buat deskripsi kerusakannya atau gambaran kerusakannya. Misalnya lantai ruangan belum dikeramik atau keramiknya pecah-pecah. Contohnya seperti itu. Dinding sudah retak. Kemudian apalagi? Atap bocor. Plafonnya sudah lapuk dan seterusnya. Pintunya sudah rusak. Nah, ini dapat dijelaskan dalam bentuk kata-kata untuk membantu Bapak Ibu menggambarkan tingkat kerusakan. Dan di sini nanti dipilih statusnya di usul rehab bila mana statusnya dalam kondisi rusak. Ya, seperti itu. Kemudian kita simpan. Kalau kita simpan, maka kita dapat juga melengkapinya dengan menambah foto dari ruangan tersebut. Misalnya kalau ingin direhab supaya dapat tergambar tingkat kerusakannya, maka dapat difoto dan diupload fotonya di sini. Ini upload foto, kemudian di-upload fotonya. Supaya dapat menghemat dalam satu lembar mungkin terdiri dari beberapa foto, maka foto sebaiknya disusun di aplikasi Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF lalu diupload. Itu data prasarana. Kemudian jika kita ingin mengusulkan usulan prasarana seperti bangunan baru, ada juga, maka kita klik usul prasarana ya. Jadi bisa di sini bisa jenis usulannya dapat dipilih di sini dan diusulkan dan diberikan alasannya apa, kenapa Anda mengusul sarana tersebut. Tentu dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM dari pendidikan atau sesuai dengan standar sarana prasarana pendidikan. Kemudian input data. Selanjutnya input data sarana. Jadi sarana yang dimiliki sekolah juga dicatatkan di sini. Apakah dia berupa mebel atau peralatan mesin, alat peraga atau buku. Silakan diinputkan. Punya mebel, jenisnya berupa
meja guru atau sini meja siswa. Jumlah barangnya, nama barangnya meja siswa, tipenya kayu. Jumlahnya ada berapa meja siswa, ada berapa di sekolah Bapak Ibu, jumlah totalnya. Dari jumlah total itu berapa yang baik, berapa yang rusak. Kemudian ruang penyimpanannya di mana? Kalau meja kursi siswa tentu di ruang kelas. Catatan pengelola, ya jika ada sesuatu yang perlu dicatatkan di sini, barang tersebut hilang atau dipinjamkan kepada pihak yang lain dan seterusnya, ini dicatat di pengelola di sini ya. Kemudian untuk usul prasarana seperti ini ya, kita dapat mengusulkan meja kursi siswa, meja guru, kursi guru, laptop. Ini ada peralatan mesin, bisa dipilih, bisa komputer, bisa laptop, bisa juga buku atau mesin printer, ada komputer server, banyak pilihan di sini yang dapat diusulkan sesuai kebutuhan sekolah. Setelah semuanya diisi sampai dengan input usulan sarana, maka selanjutnya kita dapat klik laporan bulanan. Diklik sini laporan bulanan, nanti di sini akan tercatat rangkuman dari data yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang ada di sistem database kita. Oh iya, tadi ada namanya menu kebutuhan guru yang belum saya jelaskan. Di sini menu kebutuhan guru kita menambahkan semua jenis guru yang ada di sekolah digambarkan di sini. Tentu kalau SD ada guru kelas, ada guru agama, guru PJOK, seperti apa? Apakah cukup, kurang, atau lebih? Kebutuhan adalah sesuatu jumlah yang diharapkan. Yang tersedia adalah jumlah guru yang saat ini tersedia di sekolah, yang dihitung hanya PNS dan P3K untuk sekolah negeri. Kalau di sekolah yayasan tentu disesuaikan dengan dalam artian apakah jenis guru itu sudah dimiliki oleh sekolah swasta tersebut yang statusnya diangkat oleh yayasan. Ya, maksudnya guru kelasnya walaupun tidak harus PNS, namun kalau sudah memenuhi syarat dan memiliki SK dari yayasan, maka sudah dapat dihitung. Kalau di sekolah negeri hanya dihitung PNS dan P3K saja. Kalau yang honor itu belum dihitung, sehingga ketersediaan itu hanya dihitung berdasarkan berapa jumlah PNS dan P3K. Sehingga nanti akan seperti bisa cukup, bisa kurang, atau mungkin ada kelebihan pada mapel tertentu atau jabatan guru tertentu. Setelah kita klik di laporan bulanan, ini sudah kita lihat dulu apakah datanya sudah lengkap. Kalau sudah diinput tentu sudah lengkap. Jadi setiap bulan sebenarnya kita tidak menginput semuanya lagi, karena satu kali input tentu tinggal kita update kalau ada perbaikan dan dilaporkan setiap bulan. Dan yang mungkin rutin setiap bulan dilaporkan adalah absen PTK sama data siswa bulanan. Ya, saya klik tadi sudah di bagian laporan bulanan. Di sini ada di bagian atas ada namanya cetak laporan bulanan, kita bisa klik begini. Maka data yang dimiliki dalam sistem kita ini akan dicetak dan langsung secara otomatis dicetak sesuai tanggal kapan. Di sini setelah seperti ini bisa dicetak langsung diarahkan ke printer, bisa juga kita simpan dalam bentuk PDF. Seperti ini, saya bisa mencetak dalam bentuk PDF, lalu saya menyimpannya dan lalu memberi nama laporan
laporan bulanan bulan Oktober 2022. Kita simpan. Jadi nanti kita akan punya PDF ya, sebaiknya disimpan dulu PDF, kemudian dicetak melalui printer. Sehingga kita bisa menyimpannya, laporan PDF-nya itu setiap bulan kita simpan dalam bentuk PDF, dan jika dibutuhkan oleh pihak yang lain seperti penilik, pengawas, kordik, kita dapat mengirimkan laporan kita secara digital yang berupa PDF tadi. Ya. Kemudian langkah terakhirnya adalah mengupload laporan bulanan, yaitu di paling bawah ini yang namanya upload laporan bulanan. Di sini kita klik tambah data laporan, kemudian kita pilih bulan apa, maunya bulan Oktober, lalu kita pilih filenya yang PDF tadi, atau ini juga bisa dicetak di tanda tangan kepala sekolah, kemudian di scan lagi menjadi PDF lalu diupload ya. Setelah itu kita pilih, tinggal disimpan, maka nanti akan muncul sini laporan bulan Oktober sudah selesai. Jadi seperti itu langkah-langkahnya, sehingga kita tidak lagi banyak mengulang-ulang data yang mestinya sudah ada, sehingga kita tinggal mengupdate jika terjadi perubahan saja. Dan data akan diolah secara otomatis melalui aplikasi ini, sehingga pengambil kebijakan pada level, misalnya pada level kordik, dia bisa memotret data di wilayah kecamatannya pada semua jenjang. Untuk pengawas dan penilik nanti akan memotret sekolah-sekolah yang di bawah binaannya. Kemudian untuk kepala-kepala bidang akan melihat data berdasarkan jenjangnya. Kemudian sekretaris atau kepala dinas dapat melihat semua sisi dalam skala kabupaten. Ya. Jika nanti sudah mencapai tingkatan upload laporan bulanan, saya tutup, ini sudah dianggap selesai, maka akan dapat dilihat di progres laporan bulanan pada jenjangnya. Misalnya tadi adalah TK, progres data TK. Jadi nanti akan terlihat di sebelah kanan, yaitu status laporan. Tentunya bagi yang sudah mengupload, ini akan berubah menjadi kata sudah, artinya sudah laporan. Kalau masih merah begini artinya belum, berarti belum laporan, artinya belum sampai pada tingkatan mengupload data laporan yang berbentuk PDF tadi. Ya. Jadi para kordik dapat memonitor di sini tanpa harus login, dapat melihat progres laporannya setiap tanggal 11 ke atas. Ke depan, bila mana sudah semua memahami, laporan bulanan ini harus sudah selesai dilaporkan oleh masing-masing satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP maupun sekolah satuan pendidikan non formal, itu sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan kita melaporkan kondisi bulan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 11 sampai tanggal 15, para kordik pengawas dapat memonitor sekolah yang belum menuntaskan laporannya atau masih terbaca di progres laporan tadi masih belum melaporkan, dapat diberi peringatan, diingatkan atau diberi pendampingan agar dapat segera membuat laporan. Dan pada tanggal 16 ke atas tentu bidang-bidang akan juga memonitor progres laporan bulanan dan terus-menerus secara berjenjang, sehingga kita semua dapat secara disiplin dan tertib melaporkan data laporan bulanan. Dan tentu di sini akan terlihat sekolah-sekolah dan perkembangannya.
Tidak sedikit juga kemungkinan sekolah-sekolah yang terdaftar ini sudah tidak aktif lagi, atau sudah tidak memiliki siswa, atau sudah tidak memiliki aktivitas kegiatan belajar mengajar. Tentu akan dipertimbangkan. Tentu kalau sudah tidak ada aktivitas, tentu tidak akan ada laporan, karena mungkin pengelolanya juga sudah tidak ada. Dan ini dapat dijadikan dasar bila selama 3 bulan mungkin berturut-turut terbukti sudah tidak ada laporan, maka perlu dicek. Kemungkinan besar sekolah ini memang izin operasionalnya sudah dapat dibekukan atau dinonaktifkan, karena memang sudah tidak beroperasi melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Demikian sebagai gambaran Bapak Ibu, bila mana ada kesulitan jangan lupa menghubungi kami, nomor kami ada tertera di pengumuman. Dan selamat mencoba, dan mari bersama-sama kita mewujudkan data yang valid, data yang cepat, data yang akurat. Dan semua data-data yang Bapak Ibu simpan di dalam sistem ini tentu akan menjadi bahan bagi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangge dalam rangka menyusun perencanaan, dalam rangka pengembangan pendidikan di Kabupaten Bangge. Terima kasih atas kerjasamanya, mohon dukungan kita semua, dan mari kita sukseskan program digitalisasi pendidikan di Kabupaten Bangge. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.